Komika Panji Pragiwaksono dijatuhi sanksi adat oleh Lembaga Adat Tongkonan Adat Sang Torayan (TAST) buntut candaannya mengenai adat Toraja. Sanksi adat berupa kerbau, babi, hingga uang tunai. Dilansir Detik Sulsel, Jumat 7 November 2025, Ketua Umum TAST Benyamin Rante Alo mengatakan Panji diberi sanksi material adat berdasarkan asas lolo patuan atau mengorbankan kerbau dan babi. Totalnya masing-masing 48 ekor kerbau dan babi. Persembahan ini merupakan lambang pemulihan keseimbangan antara dunia manusia, Lino Tau, dan dunia arah, Lino Tumeit, ungkap Benyamin kepada wartawan. Selain itu, Panji diwajibkan menanggung sanksi moral atau lolo tau sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan pemulihan kehormatan. Panji diwajibkan membayar 2 miliar rupiah. Uang tersebut akan digunakan untuk kegiatan adat, pendidikan budaya, dan pemulihan simbol-simbol adat Toraja yang telah tercemar akibat pernyataan Panji, tegasnya. Benyamin menjelaskan, Panji mesti segera datang untuk membicarakan sanksi adat tersebut. Dia menyebut sanksi yang diberikan masih bisa dibahas, asalkan ada niat baik dari Panji. Terkait sanksi yang saya sebutkan sebelumnya, seperti sanksi material dan uang untuk upacara adat, itu sebagai bentuk ancaman atau somasi. Artinya Panji harus datang untuk kita membahas sanksinya. Belum tentu nilainya atau jumlahnya seperti itu. Jadi akan dilihat dari hasil pembicaraan ketika Panji datang, bebernya. Sementara, jika Panji tidak ada niat baik untuk melakukan komunikasi untuk membahas sanksi adat, maka ada sanksi yang lebih berat kepada Panji. Nantinya akan diberikan sanksi adat berupa kutukan melalui tokoh adat. Kalau dia tidak mau, maka akan ada sanksi melalui orang yang bisa berkomunikasi dengan dimensi lain melalui ritual makmaman atau untuk mendapatkan kutukan, tegasnya. Diberitakan sebelumnya, TAST resmi melayangkan somasi kepada Panji. Dia didesak segera datang ke Toraja untuk menjalani sanksi adat. Kami telah melayangkan somasi atau peringatan hukum dan adat kepada saudara Panji Pragiwaksono dan diterima melalui email. Jadi hari ini batas 3 kali 24 somasi yang kami kirim, kata Benyamin. Komika Panji Pragiwaksono kini jadi sorotan buntut videonya menyinggung adat Toraja, Rambu Solo, viral di media sosial. Panji bahkan dipolisikan terkait penghinaan dan ujaran bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan, SARA. Dalam video beredar, Panji melontarkan materi stand-up comedy yang dianggap menyinggung masyarakat Toraja. Ia menyebut banyak warga Toraja jatuh miskin karena memaksakan diri menggelar pesta kematian. Panji bahkan menggambarkan jenazah keluarga yang belum dimakamkan dibiarkan terbaring di ruang tamu tepat di depan televisi. Dia menyebut kondisi itu dianggap biasa oleh keluarga jenazah. Di Toraja, kalau ada keluarga yang meninggal, makaminnya pakai pesta yang mahal banget. Bahkan banyak orang Toraja yang jatuh miskin habis bikin pesta untuk pemakaman keluarganya, ujar Panji dalam video tersebut. Dan banyak yang gak punya duit untuk makamin, akhirnya jenazahnya dibiarin aja gitu. Ini praktik umum, jenazahnya ditaruh aja di ruang TV, di ruang tamu gitu. Kalau untuk keluarganya sih biasa aja ya, tapi kalau ada yang bertamu kan bingung ya. Nonton apapun di TV berasa horor, lanjut Panji, disambut tawa penonton. Terkait video viral tersebut, Ketua Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia, PMTI, Makassar, Amson Padolo buka suara. Materi yang dibawakan Panji tersebut dianggap tidak pantas dijadikan bahan candaan. Kami sangat menyayangkan seorang tokoh publik berpendidikan seperti Panji menjadikan adat Toraja sebagai bahan lelucon, kata Amson dalam keterangannya. Senin 3 November 2025.
Menurut Amson, ada dua hal dalam materi stand up komedi Panji yang melukai hati masyarakat Toraja. Salah satunya ialah menilai masyarakat Toraja jatuh miskin karena pesta adat. Ada dua hal yang membuat kami terluka. Pertama, pernyataannya bahwa banyak warga Toraja jatuh miskin karena pesta adat. Kedua, anggapan bahwa jenazah disimpan di ruang tamu atau depan TV. Itu tidak benar dan sangat menyinggung, tegasnya. Menurut Amson, praktik menyimpan jenazah dalam tradisi Toraja tidak dilakukan sembarangan. Jika keluarga belum memiliki rencana menggelar rambu solo atau upacara kematian khas Toraja, maka jenazah akan disemayamkan di ruang khusus, bukan di ruang tamu seperti yang disampaikan Panji. Sementara kalau keluarga memang belum mampu, akan ada kesepakatan bersama untuk memakamkan. Tidak pernah ada yang menaruh jenazah di depan TV, terangnya. Amson menuturkan, rambu solo bukan pesta kemewahan, melainkan bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal. Upacara ini mencerminkan nilai kekerabatan, gotong royong, dan kasih sayang. Di balik prosesi yang megah, tersimpan filosofi tentang solidaritas sosial dan penghargaan terhadap kehidupan. Esensi rambu solo itu penghormatan kepada orang tua atau kerabat yang telah meninggal. Ini adalah bentuk akulturasi antara ajaran Aluk Todolo dan nilai kekristenan. Bukan soal pesta atau kemewahan, tapi rasa hormat dan cinta kasih, tuturnya. Ia menegaskan bahwa banyak pihak luar yang sering salah menafsirkan prosesi tersebut karena hanya melihat sisi lahiriahnya, seolah pesta besar. Padahal nilai spiritual dan sosialnya jauh lebih dalam. Panji seharusnya memahami konteks ini sebelum melontarkan candaan yang justru melukai perasaan banyak orang, tambahnya. Kami menuntut Panji meminta maaf secara terbuka. Ini bukan hanya soal satu suku, tapi pelajaran bagi semua pihak agar tidak seenaknya mempermainkan budaya orang lain, sekalipun dalam konteks humor, ungkapnya lagi. Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong juga merespons polemik candaan Panji Pragiwaksono. Frederick mengundang Panji untuk datang membuktikan sendiri bahwa adat Toraja tidak horor. Frederick awalnya menyampaikan jika candaan Panji sangat menyinggung masyarakat Toraja. Ia pun berharap polemik ini bisa menjadi pelajaran bagi setiap pekerja seni, khususnya komika. Ini sesuatu yang benar-benar menyinggung kami orang Toraja. Jadi ini harus menjadi pembelajaran dan perenungan bagi pekerja seni, khususnya pelawak atau komika, kata Frederick kepada Detik Sulsel, Senin, 3 November. Frederick menyebut budaya di Indonesia sangat dihargai hingga ada kementerian khusus yang menaunginya. Oleh karena itu, ia menyayangkan jika budaya justru dijadikan sebagai bahan candaan. Di Indonesia ada Kementerian Kebudayaan, itu menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap budaya. Maka jangan jadikan budaya bahan lelucon, tegasnya. Ia menekankan bahwa seni boleh bebas, tapi tidak boleh menyentuh unsur sara dan merendahkan budaya. Sebagai pekerja seni, kata dia, seharusnya Panji bisa lebih menghargai budaya. Khusus kepada saudara Panji, Anda itu orang yang cerdas. Mestinya tidak membuat blunder, apalagi membawa sara dalam lawakannya. Jadi riset dululah dan hargai budaya. Sebagai pekerja seni seharusnya menghargai budaya, tegasnya. Frederick lalu menantang Panji datang langsung ke Toraja Utara. Ia mengundang Panji untuk mengenal budaya Toraja secara langsung agar tidak salah lagi dalam penyampaian. Kami di Toraja Utara mengundang Panji ke Toraja Utara supaya lebih mengenal budaya Toraja daripada keliru menyampaikan. Saya siap mengajak berkeliling. Tidak benar bahwa kami seram. Ajak komika untuk tahu budaya Toraja yang sebenarnya, imbuhnya. Panji Pragiwaksono diancam denda 50 kerbau. Lembaga adat Tongkonan Adat Sang Torayan TAEST ikut mengecam candaan Panji Pragiwaksono. TAST mengancam Panji membayar sanksi hukuman adat hingga 50 ekor kerbau.
Ini kan sudah masuk pelanggaran adat, jadi ya perlu ada sanksi secara adat juga, kata Ketua Umum TAST Benyamin Rante Alo kepada Detik Sulsel Senin 3 November. Benyamin mengungkapkan bahwa ulah Panji yang menyinggung adat Toraja, membuat miskin dan mayat ditaruh di depan TV sangat menyakiti warga Toraja. Secara hukum, kata dia, perbuatan Panji tersebut sudah menyalahi dan harus ada hukuman yang diterima. Kalau sudah jelas ada pelanggaran adat begini, ya ada sanksi adat sebagai konsekuensi. Jadi bisa jadi mungkin nanti didenda mungkin sampai 50 kerbau, tegasnya. Selain secara adat, pihaknya juga akan menempuh langkah hukum ke pihak kepolisian. Ia akan memasukkan somasi kepada Panji. Nanti melalui somasi juga kita sampaikan soal sanksi adat ini, sebab ini sudah jadi berita nasional. Ini harga diri suku bangsa, tegasnya. Mewakili TAST, Benyamin mendesak agar Panji menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Toraja. Mereka menilai pernyataan Panji telah menciptakan stigma keliru dan mencederai nilai budaya yang sakral. Kami mendesak Saudara Panji meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Toraja atas pernyataannya, bebernya. Panji Pragiwaksono dipolisikan Aliansi Pemuda Toraja melaporkan komika Panji Pragiwaksono ke polisi. Panji dinilai melanggar tindak pidana penghinaan dan ujaran bernuansa sara terhadap masyarakat Toraja. Hari ini kami dari Aliansi Pemuda Toraja secara resmi melaporkan komika Panji Pragiwaksono ke Mabes Polri atas dugaan tindak pidana penghinaan dan ujaran bernuansa sara, kata perwakilan Aliansi Pemuda Toraja Ridwan Abbas saat dikonfirmasi Detik Sulsel Senin 3 November. Ridwan mengatakan ada 5 orang yang mewakili Aliansi Pemuda Toraja melapor ke Mabes Polri. Namun, kata dia, banyak pemuda yang tergabung dalam aliansi tersebut mendukung langkah pelaporannya. Tadi ada 5 orang yang mewakili melapor, tapi ada banyak pemuda Toraja yang ikut mendukung gerakan kami ini, terangnya. Bupati Torut tantang Panji Pragiwaksono. Buktikan candaan adat Toraja horor. Ia mengaku sebelum melaporkan Panji, pihaknya sudah berupaya untuk mengonfirmasi melalui media sosial Panji. Namun, karena tidak ada respon, maka pihaknya kemudian mengambil langkah hukum dengan melapor ke Mabes Polri. Komika Panji Pragiwaksono telah melecehkan, menghina dan merendahkan martabat suku Toraja saat membawakan materi stand up-nya. Kami telah menunggu, namun sampai hari ini tidak ada itikat baik Saudara Panji untuk mengklarifikasi dan meminta maaf kepada masyarakat Toraja, bebernya. Dia menegaskan sengaja melaporkan kasus ini langsung di Mabes Polri. Alasannya agar dapat diproses lebih cepat. Besar harapan kami, persoalan ini cepat ditindaki dan ditangani jika langsung di Mabes Polri, tegasnya. Anggota DPR RI minta Panji Pragiwaksono. Klarifikasi anggota DPR RI Fredrik Kalalembang angkat bicara terkait candaan komika Panji Pragiwaksono terhadap prosesi adat Toraja Rambu Solo. Fredrik mengaku akan memanggil Panji untuk mengklarifikasi maksud pernyataannya yang kini menuai sorotan. Rencananya, saya akan mengundang yang bersangkutan untuk klarifikasi apa sebenarnya yang dimaksud, supaya tidak salah penafsiran bagi orang yang awam, kata Fredrik dalam keterangannya, Senin, 3 November. Anggota fraksi Demokrat tersebut mengaku video Panji sangat disayangkan, sebab terkesan menjadi bahan candaan. Makanya, kata dia, perlu ada keterangan dari Panji agar pernyataan tersebut dapat diklasifikasi. Kalau benar video tersebut sangat disayangkan, karena bisa merembet kemana-mana. Apalagi dijadikan guyonan atau olok-olokan, bebernya.